Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Nadia Salsabila dengan video review buku part keempat dari mata pelajaran Tarikh Al-Quran. Di sini saya akan melanjutkan mereview buku. Yang pertama saya akan mereview buku The Histories of the Quranic Text bab 9 dan bab 10 karya Dr. Al-Azami. Nah, bab 9 ini berjudul Sejarah Ilmu Tulisan Arab Kuno. Bagian pertama, latar belakang sejarah karakter Arab kuno. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mewujudkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Namun, hal yang sangat menyedihkan, teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan dalam uji coba. Menurut Dr. Al-Jumu'ah, menelaah kajian menyeluruh yang dilakukan para ilmuwan telah membuktikan bahwasanya bahasa Arab itu mengambil tulisan dari bahasa Nabatean dengan cara menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, manuskrip Muslim yang tua, dan dibandingkan dengan tulisan Arab sebelum Islam, kemudian setelah itu membandingkannya dengan tulisan Nabatean. Dalam masalah ini, ia mengutip dari beberapa ilmuwan seperti Aboud dan Wilkinson. Aboud menyimpulkan bahwa skrip Arab digunakan di awal permulaan Islam adalah Aboud menyimpulkan bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab sebelum Islam yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramaik yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Lanjut ke bagian 2, yakni studi yang dokumentasi dan inskripsi bahasa Arab kuno. Bagian A, garis yang samar antara bahasa Nabatean dan inskripsi Arab. Di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang yang menjadi tulisan Nabatean atau inskripsi Arab. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabatean hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab. Contohnya, teman-teman bisa cek di buku The Histories of the Quranic Text sebagai yang lebih jelasnya. Lalu bagian B, dengan bahasa apa orang Nabatean berbicara? Secara langsung dinyatakan bahwa skrip dan bahasa Nabatean sebenarnya adalah bentuk bahasa Arab. Dan jika orang Nabatean berbicara tentang bahasa Arab, lantas siapa yang memberikan nama bahasa Nabatean? Apakah ada bukti bahwa mereka menyebut bahasa mereka sebagai bahasa Nabatean? Nah, bahasa Arab dan tulisannya dalam bentuk primitifnya itulah yang melahirkan bahasa Nabatean dan kemungkinan muncul sebelum bahasa Syria. Bagian C, bahasa Arab kuno memiliki alfabet yang jelas. Ada beberapa inskripsi Arab dari abad ke-6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab atau paleografi yang digunakan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dan untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek langsung di buku The Histories of the Quranic Text di bab ke-9 ini. Dan lanjut ke poin D, kemunculan beberapa skrip dan masalah penanggalan mushaf Kufi. Nah, 4 contoh dalam buku The Histories of the Quranic Text memberi penegasan bahwa walaupun pada abad pertama Hijriah skrip Kufi telah mendapat tempat di seluruh negara Muslim. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Dengan beberapa contoh skrip Kufi yang diambil di inskripsi abad pertama Hijriah, kita bisa membantah teori mushaf Kufi yang hanya ditunjukkan pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Langsung saja kita lanjut ke bab 10 yang berjudul Tulisan dan Ejaan Bahasa Arab dalam Al-Quran. Adapun poin-poin yang ada dalam bab 10 ini ialah gaya tulis pada zaman Nabi Muhammad. Langsung saja, gaya tulis pada zaman Nabi Muhammad. Banyak sekali buku yang menunjukkan perbedaan gaya penulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW atau pada awal perkembangan Islam ini, seperti kana yang ditulis kawana dan hatta yang dieja hatta. Kajian tentang ortografi atau ejaan mushaf Utsmani telah banyak ada dalam buku yang menyinggung tentang ejaan yang janggal dalam mushaf Utsmani. Penerbit modern dengan mendasarkan naskahnya kepada ortografi mushaf Utsmani yang resmi telah menyediakan rujukan
yang banyak tentang ketentuan ejaan yang berlaku pada zaman awal Islam atau abad pertama Hijriah. Nah, langsung saja kita next ke buku yang kedua, yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Nah, dalam bab ini rekonstruksi sejarah Al-Quran terbagi menjadi dua bagian, yakni pertama bagian ketiga yang berjudul stabilisasi teks dan bacaan Al-Quran. Bagian ini terdiri dalam dua bab, akan mengungkapkan bagaimana proses yang mengarah dan berujung pada stabilisasi teks dan bacaan Al-Quran. Bab 8, penyempurnaan ortografi Al-Quran, karya Taufik Adan Amal. Adapun poin-poin dalam bab ini adalah karakteristik ortografi Utsmani dan penyempurnaan rasam Al-Quran dan karakteristik ortografi Utsmani. Karakteristik ortografi Utsmani atau imla lama atau Scorpio Festiva yang digunakan dalam salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut. Dari bentuk ortografi inilah kesimpulan-kesimpulan tentang bahasa Al-Quran dan kemunculan ortografi baru atau skriptoplena bisa ditarik. Dalam karya Al-Mughni fil Masrif al-Masruf dan Abu Amr al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi. Ortografi Utsmani menyimpan dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenakan di kalangan sejarah bahasa Arab. Dan untuk yang lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung cek kembali di bukunya. Dapat disimpulkan secara teknis, aksara primitif yang digunakan untuk menyalin Al-Quran disebut sebagai scripto defectiva. Dikontraskan dengan skriptoplena, yakni aksara Arab yang kemudian telah mengalami proses penyempurnaan pada tahapan sejarah selanjutnya. Selanjutnya, penggunaan jenis tulisan yang belum disempurnakan dalam Mushaf Utsmani yang awal, sebagaimana telah terlihat, tampak juga turut berpartisipasi dalam melahirkan varian-varian bacaan dalam tradisi teks tersebut. Latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga, yakni Khalifah Utsman bin Affan, lewat pengumpulan resmi Al-Qurannya dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Namun, lantaran belum sempurnanya aksara Arab yang kala itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang sesuai oleh hajatnya. Dan penyempurnaan rasam Utsmani, sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan skrip atau defektiva yang bersepakat tentang pelaku aktualnya. Tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, langkah tersebut mulai dilakukan Zian bin Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah. Beliau meminta Abu Aswad ad-Duali agar menceritakan tanda-tanda baca yang membubuhkannya ke dalam Mushaf Utsmani untuk menghindari berbagai kekeliruan pembaca yang ketika itu semakin masif. Pada masa Khalifah Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang diciptakan Ad-Duali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil bin Ahmad, pakar bahasa Arab yang tinggal di Basra dan merupakan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta pengembangan atau pengaturan persajakan. Sehubungan dengan tanda-tanda pembedaan konsonan, dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya mulai dari dilakukan pada masa pemerintahan Abdullah al-Malik bin Marwan yang berasal dari dinasti Umayyah. Gubernur Irak Al-Hajj bin Yusuf demikian melihat kekeliruan pembacaan Al-Quran yang terjadi dalam masyarakat Islam, menugaskan dua ahli bahasa terkenal ketika itu yang bernama Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Keduanya adalah murid Ad-Duali yang melanjutkan pekerjaan gurunya, menyempurnakan aksara Arab khususnya dalam mengupayakan perbedaan konsonan-konsonan simbol sama di dalam bahasa Arab. Mungkin cukup sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.